Kalau setelah sholat tarawih dan witir itu ada pelafalan niat, ya paling nggak kita di hati ada tuh. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya, itu. Nah, itu yang pertama, ya. Kemudian yang kedua adalah at-ta'yin, menentukan jenis puasa yang akan dikerjakan. Makanya ketika kita niat ada nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahr Ramadan. Ya, kita niat puasa Ramadan. Itu. Ya, itu mesti dinyatakan, mesti ditahin, ya, mesti disebutkan ya dalam hati kita itu bahwa kita ini besok puasa fardu Ramadan. Ya. Nah, ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan itu. Kemudian yang ketiga adalah at-tikrar, yaitu niat harus dilakukan setiap malam. Ya. Jadi karena puasa Ramadan itu ya hari per hari merupakan ibadah yang mustaqillah, ibadah yang berdiri sendiri, maka setiap malam itu meniatkan puasa Ramadan itu menjadi syarat sahnya niat. Ya. Kecuali dari kalangan ulama Malikiyah. Mereka membolehkan saya niat puasa Ramadan sebulan penuh. Walaupun hari berikutnya dia nggak niat, itu udah jadi. Ya, itu dalam mazhab Maliki kayak begitu. Jadi di awal tuh, ya, ketika masuk malam pertama Ramadan, mereka udah niat, ya, saya niat puasa Ramadan 1 bulan penuh. Gitu. Ya. Maka ketika berikutnya ya mereka tidak niat lagi, udah berjalan begitu aja. Tapi dalam mazhab Syafi'i ini at-tikrar atau mengulang niat pada setiap malam Ramadan itu menjadi sesuatu yang diwajibkan untuk dilakukan. Ya. Nah, para bapak dan ibu yang saya hormati, terkait dengan bulan Ramadan ini, maka ada beberapa faedah ya yang terkait dengan puasa, walaupun itu puasa sunnah. Jadi ketika kita berpuasa, makanya menarik sebetulnya puasa Ramadan ini merupakan kewajiban yang perintahnya itu berbeda dengan ibadah yang lain. Coba kita bandingkan. Ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu, itu jelas menggunakan kalimat perintah. Aqimis sholat, dirikanlah sholat. Ya, itu jelas perintah. Kemudian ketika diperintahkan zakat, ya, wa atuz zakat, tunaikanlah zakat. Itu. Ketika Allah merintahkan haji, wa atimmul hajja wal umrata, sempurnakanlah haji dan umrah. Itu menggunakan kalimat perintah. Kan tegas itu, perintah yang memang namanya amr. Kan dalam konteks gramatika bahasa Arab, amr itu bisa bermakna wajib, bisa bermakna sunnah. Tapi terkait dengan ibadah-ibadah yang wajib kayak sholat, ya, kemudian haji, kemudian zakat, itu menggunakan kalimat perintah itu memang lil wujub untuk hukum wajib. Ya. Sebab dalam usul fiqh memang ada ketentuan bahwa tidak selamanya kalimat perintah itu menjadi wajib. Kadang dia hukum menjadi sunnah saja, seperti itu. Ya. Nah, terkait dengan perintah puasa, justru Allah menggunakan kalimat berita biasa. Ya, nggak ada kalimat perintah itu. Ya, walaupun itu wajib, pernyataan jelas wajib. Nah, coba kita perhatikan perintah puasa Al-Baqarah 183. Ya, di sana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini kan kalimatnya kalimat berita.
ya, bukan kalimat perintah, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atasmu berpuasa. Ya. Itu kan kalimat berita biasa aja. Tidak menggunakan fi'il amr, tapi menggunakan fi'il madhi binalil majhul. Ya. Dengan awalan diwajibkan gitu ya, diwajibkan. Bahkan tidak disebutkan siapa yang mewajibkan. Di situ yang mewajibkan dibuang. Ya, dalam konteks bahasa namanya ini kutiba alaikumusiyam, itu fi'il majhul, nanti siyam itu menjadi naibul fa'il kalau dalam nahwu ya. Sehingga siapa memerintahkan? Itu nggak disebut. Ya. Sampai yang merintahkan nggak disebut gitu. Nah, oleh sebagian mufassirin ya, mereka mengatakan mengapa ibadah puasa diperintahkan hanya melalui kalimat berita biasa. Menurut mereka karena ini mengindikasikan ya, ingin mengisyaratkan bahwa puasa itu merupakan kebutuhan manusia. Ya, puasa merupakan kebutuhan manusia, gitu. Sehingga kata Profesor Dr. Khoy Shihab, ya, seandainya manusia tidak diwajibkan berpuasa, pasti mereka akan puasa. Ya, pasti mereka akan puasa. Karena puasa itu kebutuhan. Ya, awalnya puasa itu kebutuhan. Cuma kemudian Allah mewajibkan. Dan kalau kita lihat, perhatikan, di semua ajaran agama baik Samawi maupun Arabi itu ada yang namanya ritual puasa. Ya, di Yahudi ada, ya, agama Samawi wajar, ya. Karena kita sama gitu, sama dari nenek moyang Ibrahim. Kemudian agama Nasrani ada puasa. Ya. Tapi di agama Arabi seperti agama Hindu, Buddha itu ada puasa. Ya, mereka tetap ada satu ritual yang namanya puasa. Bahkan mohon maaf, kalau orang yang dari Jawa itu ya, mungkin yang punya paham kejawen itu mereka ada yang ritual puasa. Bahkan puasa kadang agak unik, mutih gitu kan ya. Mutih semua. Nah, ini merupakan apa? Karena di dalam diri kita ini ada unsur ilahi ya, yaitu ruh ya, rohani. Nah, rohani ini membutuhkan sesuatu yang bisa menyebabkan mereka semakin dekat dengan Yang Maha Pencipta. Bagaimana caranya? Di antaranya adalah berpuasa. Ya, ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Ketika seseorang berpuasa, sebetulnya dia sedang meniru sifat Allah. Sekarang saya tanya, Allah makan tidak? Tidak, ya. Allah minum tidak? Tidak. Maaf, Allah berhubungan badan tidak? Tidak, ya. Nah, sebetulnya ketika orang sedang berpuasa, dia sedang meniru sifat Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Dan kalau kita ingin melihat sifat Allah, kan itu ada dua secara garis besar. Yang pertama, sifat Allah yang terkait dengan sifat jamaliyah, dan yang kedua sifat kamaliyah. Ya. Gitu. Sifat jamaliyah adalah sifat-sifat Allah yang indah yang kita dibolehkan untuk menirunya. Contohnya, Allah itu punya sifat Ar-Rahim, Maha Pengasih, gitu kan ya. Maka kita diminta menirunya. Kita mengasihi makhluk-makhluk Allah. Ya. Kemudian contoh lain, Allah itu punya sifat Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Maka kita pun diminta meniru sifat Allah untuk berbagi kepada orang lain. Gitu. Tapi kalau sudah wilayahnya, sifat kamaliyahnya Allah, sifat jalaliyahnya Allah, itu nggak bisa, nggak boleh ditiru. Mana contohnya? Al-Mutakabbir, Allah itu maha takabur, maha sombong. Maka manusia nggak boleh. Ya, itu. Allah itu Al-Qahar, maha memaksa. Maka manusia nggak boleh punya sifat memaksa pada orang lain. Ya, jadi sebetulnya ketika kita berpuasa, ya, kita sedang
meniru sifat Allah yang jamaliyah, sifat Allah yang indah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan ini, ya. Nah, ini terkait dengan begitu pentingnya puasa dalam kehidupan seorang muslim, gitu ya. Nah, makanya Prof. Wahbah Az-Zuhaili, ya, beliau memberikan beberapa poin tentang faedah puasa secara umum, ya, bukan hanya Ramadan, puasa apa saja, ya. Di mana beliau mengatakan as-shaumu madrasatun khuluqiyyatun kubra yatadarrabu fihal mu'minu bi khisalin katsira. Ya. Ini menariknya apa yang beliau katakan itu. Ya, Pak. As-shaumu madrasatun khuluqiyyatun kubra. Puasa adalah sebuah lembaga pendidikan yang agung. Yatadarrabu bihal mu'minu, di mana seorang mukmin, ya, melatih dirinya di dalam ibadah puasa tersebut apa? Bi khisalin katsira, dengan sifat-sifat yang begitu banyak, sifat kebaikan. Ya. Ini coba deh, kalau kita lagi puasa, ya, puasa apapun ya, Senin Kamis kah, puasa puasa Ayamul Bid kah, puasa Nabi Daud kah, gitu ya, atau yang lain, itu pasti kita akan selalu diarahkan itu. Ketika kita pandangan mata kita ke arah yang tidak dibolehkan, kita cepat menunduk. Kenapa? Takut puasa kita rusak. Itu. Ketika kita mungkin terpancing untuk berbuat ghibah, kita ingat bagi puasa nggak jadi ghibah, karena khawatir puasanya rusak. Gitu. Ya, gitu. Kemudian bisa dapat ketika kita ingin mencuri umpamanya, kita tersadar lagi puasa. Nah, ini kan sebuah bayangan kalau Ramadan 1 bulan penuh kita puasa, dikondisikan dengan akhlak yang begitu bagusnya, kan luar biasa itu. Sehingga ketika kita sudah menyelesaikan ibadah Ramadan selama sebulan penuh itu, kan harusnya terbentuk pribadi yang baru, ya, pribadi yang sudah seperti kita mengikuti pelatihan, ya, selama sekian lama terbentuklah jiwa yang baru pada diri kita, ya. Nah, ini makanya begitu pentingnya ibadah puasa, ya. Harapan kita kan ya jangan cuma Ramadan doang, gitu ya. Itu mah karena wajib aja kita pada puasa, ya. Coba yang sunnah-sunnah, gitu. Ketika orang-orang lain tidak berpuasa, kita puasa, itu jauh lebih berat. Kalau Ramadan sih besok rombongan semua, ya, ibaratnya semuanya puasa, gangguannya nggak begitu banyak. Tapi kalau puasa sunnah, itu kan luar biasa gangguannya, ya. Nah, disinilah saya katakan yang pertama, Prof. Wabang mengatakan as-shaumu madrasatun khuluqiyyatun kubra yatadarrabu bihal mu'min bi khisalin katsira, ya. Oke. Karena kita itu ketika di kamar sendirian lagi puasa, walaupun di kamar kita ada minuman, ada makanan, kita nggak pernah sentuh. Padahal itu halal buat kita. Tapi ketika puasa jadi haram. Karena kalau kita sentuh, mengonsumsinya batal, gitu. Bayangkan, sesuatu yang milik kita saja kita nggak berani untuk memakannya, ya. Bagaimana sesuatu yang bukan milik kita, gitu. Seperti itu. Gambaran tentang betapa puasa ini merupakan madrasatun khuluqiyyatun kubra, sebuah lembaga pendidikan yang agung, yang besar, di mana kita melatih diri di dalamnya, ya, untuk menjadi manusia yang mendekati kesempurnaan, ya. Nah, para bapak dan ibu yang saya hormati, maka berkaitan dengan puasa ini sebagai pendahuluan, ya, dari pertemuan pertama ini, secara hukum fikih, ya, kita mudah melaksanakan ibadah puasa asalkan bisa memenuhi syarat-syaratnya, ya, ya, itu menahan diri dari hal yang membatalkan, kemudian niat, gitu, dan yang kedua, kita harus memenuhi rukun-rukunnya, ya. Kalau itu sudah tercapai, ya sudah sah puasa kita, gitu ya. Tapi apakah kita
hanya kepengen sampai di situ. Artinya berpuasa hanya sampai memenuhi rukun puasa, yaitu menahan diri yang membatalkan, kemudian kita niat di dalamnya, atau kemudian kita penuhi syarat-syaratnya. Tentunya kita tidak ingin seperti itu, ya. Puasa yang nanti akan kita laksanakan di bulan Ramadan adalah puasa yang kelasnya bukan shaumul umum, tapi minimal kita sampai pada tingkatan shaumul khusus, yaitu puasanya orang-orang yang khusus, yang tidak hanya memuasakan secara fikih, tapi juga memuasakan seluruh anggota tubuh dan pikirannya dari hal-hal yang dapat merusak ibadah puasa kita. Sehingga nanti dari kata-kata siam, ya, maka kita bisa mewujudkan menjadi saum, yaitu puasa yang betul-betul memuasakan, ya, seluruh bagian tubuh kita dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini, ya, mudah-mudahan manfaat apa yang saya sampaikan pada pendahuluan ini. Dan mungkin ada yang ingin menyampaikan sesuatu, ya, dalam pertemuan ini, disilakan untuk, ya, 5 menit, ya. Ya, silakan Pak Haji. Kalau misalnya puasa itu yang penting masalah niat. Iya. Niat. Kalau misalnya orang yang mau diet, ya. Dia memanfaatkan puasanya juga untuk dia diet. Artinya dia niat puasa, tapi dia juga niat diet. Dibarengin misalnya. Iya. Ya sahurnya dia biasanya sahurnya dikit. Atau juga mungkin apa namanya, buka puasa juga nggak mikir macam-macam. Dikit lah, sehingga dia diharapkan dalam sebulan itu dia bisa turun 10 kilo misalnya, 5 kilo. Nanti gimana kira-kira menurut Pak Ustaz, diterima nggak puasa itu berkurang nggak nilainya? Ya, baik. Untuk niat, ya, karena kita itu selalu mengiringi niat dengan satu pernyataan lillahi ta'ala, ya, lillahi ta'ala. Jadi itu memang kita beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau ada niatan lain, ini otomatis dia akan membuat ibadah tersebut menjadi tidak utuh, ya, menjadi tidak utuh. Karena di samping dia meniatkan untuk berpuasa lillah, ternyata ada yang li lainnya, ya, ada li yang lainnya, bukan semata lillahi ta'ala. Kalau umpamanya kita sekedar berharap, ya, bukan niat kan, sekedar berharap mudah-mudahan dengan berpuasa ini maka saya lebih sehat, ya, tubuh saya lebih sehat dengan berkurangnya bobot tubuh kita, gitu kan. Nah, ini kan boleh-boleh aja, sah-sah saja. Karena memang dalam sabda Nabi yang sudah kita kenal betul, beliau katakan sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka pasti kalian akan sehat, gitu kan, ya. Nah, ini kan antara puasa dengan kesehatan berarti kan ada sinkron, ya, ada efeknya, gitu, ada efeknya. Nah, otomatis kalau orang kemudian berpuasa dan dia umpamanya sahur saja, dia sedikit itu, berbuka juga sedikit, sebetulnya Nabi sudah menyontohkan itu. Nabi itu kalau sahur dia sedikit, ya, hanya butir kurma aja, ya, gitu. Kemudian kalau berbuka juga hanya itu saja. Jadi beberapa butir kurma, kemudian air, sudah, gitu. Jadi sebetulnya Nabi sendiri itu sudah menyontohkan sebagaimana puasa yang memang diharapkan, gitu. Bukan puasa ketika kita berbuka apa saja kita makan, ya, maka nanti muncul yang namanya sifat jelek yang lain, yaitu kerakusan, ya. Kan ini mengurangi nilai-nilai makna puasa, gitu, ya. Sehingga boleh saya katakan kalau memang sekedar kita ini berharap, ya, berharap mudah-mudahan dengan berpuasa sunnah maka tubuh kita akan lebih sehat, nah, itu sah-sah aja,
dan itu tidak akan mengurangi makna ibadah puasa kita, karena landasan tadi sumu tasihu, ya, berpuasakan pasti kalian akan sehat. Karena dengan bobot tubuh yang berkurang, ya itu insya Allah akan lebih sehat daripada yang berlebih gitu, seperti itu, ya. Asalkan menurut saya jangan diniatkan saja gitu ya, jangan diniatkan bahwa ini puasa untuk diet gitu. Tapi kita puasa lillahi ta'ala, tapi dengan harapan ya, kita berharap mudah-mudahan ini juga akan membuat kita sehat. Bagaimana sehatnya? Bobot tubuh kita menjadi berkurang gitu ya. Ya maksudnya dengan harapan. Iya. Puasa itu kan, kalau buka puasa kan yang semuanya manis. Iya. Puasa itu, dua piring. Iya. Karena setelah puasa malah lama berarti. Iya, itulah yang kesalahan kita ya. Kesalahan kita saat berbuka gitu, sehingga apa yang kita makan gitu ya, yang itu udah gitu manis-manis semua lagi. Ya manis semua, ada yang dari sirup ya, apa namanya es gitu, kalau macam. Nah, itu kan tidak dalam anjuran cara kita berbuka ya. Gitu. Jadi berbuka itu ya sekedarnya saja. Gitu. Malah tidak sehat kalau begitu. Ya. Nanti muncul, tadi saya maksud, muncul sifat yang memang tidak sesuai dengan tujuan puasa, yaitu mengendalikan diri. Karena al-imsak, mengendalikan, kita bisa mengendalikan diri kita, gitu ya. Nah itu. Iya. Ini sedikit dari puasa. Iya, iya. Jadi kalau bulan puasa kan banyak makanan datang ke masjid. Tapi ada yang disimpan. Gimana? Jadi diberikan kepada orang banyak. Padahal itu kan untuk orang berbuka puasa. Kenapa disimpan gitu? Kan di bulan puasa nih. Jadi ada banyak makanan datang ke masjid untuk jemaah yang berpuasa kan? Tapi kenapa ada orang disimpan makanannya, nggak dibagikan? Itu hukumnya mana? Nggak dibagikan? Nggak dibagikan, disimpan buat pulang sama dia. Oh iya, iya. Nah itu, biar sering terjadi itu. Jadi gini, ini kan ada kesunahan ya. Jadi Nabi katakan manfaat tarosaim. Jadi barang siapa yang memberikan makanan berbuka bagi yang berpuasa, ya falahu ajru, maka dia akan mendapatkan pahala ya seperti orang berpuasa gitu. Nah makanya kita ini ya, kita tidak boleh umpamanya ada dalam satu kegiatan gitu, kegiatan buka puasa bersama, lalu kemudian kita mengambil ya sedemikian rupa gitu untuk kita bawa gitu kan ya. Nah, ini juga kan sebetulnya nggak cocok lah dengan imsak itu ya. Imsak itu ya. Kalau terkait dengan makanan minuman berbuka itu memang Nabi mensunnahkan ya. Jadi kalau kita memberikan makanan minuman kepada berpuasa, puasa apa saja ya, bukan cuma Ramadan, puasa apa saja, maka kita mendapatkan pahala orang yang berpuasa tadi ya, tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun, kan begitu ya. Makanya tidak ada tradisi itu kalau di kota Makkah Madinah, kalaupun puasa Senin Kamis kan banyak tuh orang pada nawarin apa namanya iftar ya gitu. Kalau Ramadan malah lebih lagi